Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada hari Ahad pekan keempat yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan istiqomahkan untuk selalu datang di majelis ilmu, suatu tempat di mana Allah SWT kepadanya rahmat. Allah perintahkan kepada makhluknya baik yang ada di langit ataupun di bumi, bahkan di tengah lautan, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di majelis ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling agung tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, semestinya hari ini contohnya saya Hendra ya, karena biar ada kegiatan di kelas ilmu, ada seminar tentang leadership. Beliau kebetulan jadi moderatornya, jadi beliau ada itu. Maka anak yang mewakilinya, sebenarnya anak juga ada berangkat di jam katanya jam 10 gitu ya, untuk beliau ke Solo. Itu menunjukkan bahwasanya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita itu sangat memperhatikan kepada umat, yang semestinya mereka ada kegiatan yang lain pun disempet-sempetkan untuk tetap mengajarkan ini berarti. Maka sangat sayang sekali keberadaan kaum muslimin yang mereka nggak mau menuntut ilmu. Padahal kalau mereka bicara karena nggak ada taklim, nggak ada ustaz dan yang lain, masya Allah. Alhamdulillah sekarang ustaz yang mengajar di atas manhaj salaf itu banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Bahkan mereka itu beliau itu sangat bersemangat di sela-sela kesibukan seperti. Maka dari sini barakallahu fikum, menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita betul-betul ihtimam, perhatian dengan ilmu, mengalokasikan waktu dengan ilmu. Nah, kemudian kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, itu kitab Fadlul Islam, sampai pada bab Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, bab maja'a fi hurratil islami wa fadlil qurba. Bab dalil tentang keterasingannya Islam dan keutamaan bagi orang-orang yang terasing. Bab tentang dalil-dalil akan keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing karena sebab ini, karena sebab berpegang teguh dengan Islam. Bab kemarin yang disampaikan oleh
Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, yaitu bab wa aqim wajhaka lidinil hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Bab hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang mendekat pada tauhid, menjauh dari syirik. Yang itu adalah fitrah yang Allah tanamkan pada manusia ketika mereka diciptakan. Nah, berarti perintah untuk masuk agama tauhid Islam dan beristiqomah di atas Islam yang bertauhid dan sesuai dengan pemahaman para sahabat dan Nabi SAW. Nah, setelah disampaikan hal tersebut, bab tersebut, beliau membawakan bab tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing karena sebab berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jadi dalam sebuah hadis yang akan kita baca nanti, Islam itu datang dalam keadaan terasing. Rasulullah SAW datang sendirian, datang menyampaikan Islam. Kemudian istrinya mau beriman, kemudian beberapa sahabat, Abu Bakar dan yang lainnya, seperti itu. Asing beliau, asing untuk menyampaikan tauhid di antara umat yang sedang melakukan kesyirikan. Asing dalam jumlahnya juga, sehingga menjadi besar, kemudian nanti terasingkan. Nah, maka setelah bab tadi, yaitu bab untuk berpegang teguh dan istiqomah dengan Islam yang bertauhid, yang di atas manhaj salaf seperti itu, nanti akan ada dalil-dalil tentang keterasingan Islam. Islam akan terasing. Ajaran Islam akan menjadi asing lagi. Tauhid dikatakan radikal, sunnah dikatakan intoleran, dan yang lainnya seperti itu. Dan mungkin zaman sekarang termasuk daripada yang bisa berangkat nanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun barakallahu fikum, akan disampaikan juga, jangan khawatir, bagi orang-orang yang berpegang teguh tersebut sehingga dia menjadi asing, akan ada keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam tersebut, yang dia otomatis akan menjadi terasing di kalangan kaum muslim itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ini seperti itu. Nah, jadi bab ini menerangkan akan adanya masa keterasingan Masa keterasingan matanya sih kayak fokus, tapi pikirannya itu kemana? Bab keterasingan Islam kan tadi. Coba nggak usah ngaji itu biasa sikapnya, tapi perhatikan, jangan juga diperhatikan adalah kelihatannya serius tapi nggak memperhatikan. Ya, santai aja tapi paham gitu ya. Ulangi, bab di sini adalah bab dalil tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing karena sebab berpegang teguh dengan Islam. Nah, berarti dari bab ini menunjukkan bahwasanya Islam akan terasing dan ada keutamaan bagi orang-orang yang terasing. Kenapa orang-orang itu terasing? Karena berpegang teguh dengan Islam. Ulangi, nanti paham nanti. Bab ini menunjukkan keterasingan Islam. Barakallahu. Nah, berarti nanti akan ada masa di mana Islam itu kembali terasing sebagaimana awalnya. Memang segala sesuatu itu seperti itu. Segala sesuatu itu akan dimulai dari kecil, kemudian tumbuh pada puncaknya, kemudian dia akan mengecil lagi. Itu semuanya. Itu sudah tua kaumnya. Seperti kita bisa manusia. Kita lanjut. Dalam keadaan kata Allah, la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan engkau tidak tahu apa-apa.
Kemudian kita apa? Tumbuh, mulai besar, mulai tahu, mulai paham, mulai kuat, sampai dalam puncaknya nanti. Apakah setelah puncak akan terus ada puncak? Tidak. Setelah ada puncak, artinya ada apa? Turun. Ya tidak. Yang tadinya apa? Kita kuat. Yang tadinya kita akalnya mudah untuk memahami. Makanya tadi kan saya pulang sampai 3 kalimat tadi. Karena kebanyakan kita ini udah fase apa? Fase naik atau fase turun? Fase turun. Ini ada yang 50, ada yang 60, itu udah fase-fase apa? Turun. Ya saya paham. Makanya apa? Gimana dong sih lagi. Ya karena fasenya memang fase apa? Gimana masalah? Seperti itu. Fase puncaknya ada tadi. Mungkin antara 20 sampai 40. Kalau 40 ke sana sudah mulai apa? Nah, masuknya itu sudah mulai fasenya masuk sini sebenarnya. Walaupun masih ada, tapi sudah mulai masuknya adalah fase turun. Ya, contohnya apa orang ini? Karena 40 ada sudah mulai gegas, lempeng, mata sederet, pusing gitu. Memang gitu. Jadi segala sesuatu itu sunatullah itu sudah. Kecuali Allah saja yang tidak ada turunnya. Lalu jalan ke maha tingginya, maha perkasanya, maha besarnya seperti itu. Selain itu pasti akan ada proses dari kecil kemudian membesar pada puncaknya nanti dan kembali kecil. Sebagaimana kita manusia. Dari kecil membesar lagi turun lagi. Yang tadinya kecil kita nggak punya gigi, kemudian tambah gigi 2, 3, 4 gitu kan terus seperti itu. Nanti kalau sudah gede mulai apa ini sudah 1 copot, 2 copot, 3 copot gitu kan. Dan bisa jadi apa? Sebelum mati sudah copot semua. Sebagian ada yang mengalami hal seperti itu. Lalu sebagainya ya, yang copot cuma berapa gitu ya. Nah, sama dengan Islam tadi. Islam datang dalam keterasingan. Keterasingan apa? Keterasingan di antara jahiliyah, keterasingan di antara kesyirikan. Karena Islam kan mengajar kepada apa? Ketundukan. Islam kan secara bahasanya apa? Tunduk kepada Allah SWT. Dengan apa? Mentauhidkannya, ya kan? Dan berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan pelakunya. Maka tatkala Rasulullah SAW menyampaikan konsep dakwah Islam asing sekali. Sampai-sampai mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi Tuhan yang satu saja? Ini sungguh sesuatu yang sangat ajaib di luar nalar. Musuh Tuhannya satu. Seperti itu. Warga asing sekali. Dan setelah asing beliau dalam kesebarannya apa? Berdakwah sehingga apa? Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Islam berkembang dan berjaya sampai akhirnya akan apa? Asing lagi. Nah seperti itu. Nah ini bab yang akan apa? Disampaikan oleh penulis. Dan yang kedua adalah keutamaan orang-orang yang asing. Kenapa dia menjadi asing? Karena tadi dia berpegang teguh dengan Islam, sebagaimana para as-sabiqun al-awwal itu, Rasul dan para sahabat-sahabat yang utama pertama masuk Islam, mereka terasingkan sendirian seperti itu. Mereka punya keutamaan. Sahabat semuanya mulia, tapi tidak ada yang bisa lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang pertama. Bukankah sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, dan dia ternyata adalah apa? As-sabiqun al-awwal. Seperti itu. Nah, kemudian beliau membawakan dalilnya sebagaimana biasa. Kebiasaan beliau adalah sangat jarang mengemukakan pendapat pribadi. Beliau adalah tipikal yang apa? Selalu berpegang teguh dengan dan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi
qalilan mimman anjayna minhum. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 116? Falaula kana minal quruni min qablikum. Seandainya bukan karena adanya orang-orang yang tersisa yang telah berlalu sebelum kalian, yang mereka dahulu melarang dari kerusakan, yanhauna 'anil fasadi, yang mereka dahulu melarang dari kerusakan. Dan kerusakan paling besar adalah apa? Syirik, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kelihatannya dhahara fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, lah nampak kerusakan di laut juga di daratan karena sebab tangan manusia. Itu selalu digunakan ayat itu kalau untuk ada apa coba? Seringnya bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan yang lainnya. Ini tidak tsunami dan yang lainnya ya kan? Itu memang salah satunya. Tapi sebenarnya yang paling apa? Dimaksud dari ayat ini adalah kerusakan yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Nampak kesyirikan di mana-mana. Nampak fitnah di mana-mana. Nampak kemaksiatan di mana-mana. Ini kalau misalnya negara Jepang atau negara-negara yang mayoritasnya adalah orang-orang musyrik kafir, mereka secara ekonomi maju, tidak pernah diuji dengan banjir, tanah longsor dan yang lainnya, nggak dipakai kayak gitu. Tapi tatkala kita negara kita Indonesia misalnya, yang mayoritasnya muslim, kemudian yang kemarin mungkin ada tanah longsor di Banjarnegara, di Sukabumi dan yang lainnya, banjir di Sumatera dan yang lainnya, maka segera menggunakan apa? Ayat ini. Betul atau tidak? Ya bisa betul juga. Cuma ayat ini lebih tepat untuk apa? Negeri-negeri karena apa? Kerusakan yang terjadi pada mereka jauh lebih besar dibanding tanah longsor, jauh lebih besar dibanding gempa bumi, jauh lebih besar daripada tsunami, jauh lebih besar daripada krisis ekonomi. Begitu. Tapi kita kan pemahamannya kan seperti itu kan. Kenapa? Nah ini yang menunjukkan apa? Utak kek orang muslim gue. Utak kek maka kasar. Karena memang kebangetan. Bisa-bisanya orang muslim kok pandangannya kok cuma apa? Dunia baik gitu. Anda rusak, ya sih berpandang sing digambarkan kerusakan apa? Dunia. Anda nikmat, sing digambarkan nikmat apa? Rezeki. Ya tidak. Utek ke dunia baik gitu. Aku lagi ujian nih, apa itu ya? Suara ekonomi luar biasa. Ya betul, itu nggak salah juga. Tapi tak kalah ekonominya baik, kemudian apa? Bocahnya orang sembahyang, orang apa atau orang budak misalnya, dia tidak pernah mengeluh. Anak orang jilbaban, ini dari orang baca Jawa, Jawa apa ya? Kepenak. Orang apa orang kepenak, apa kepenak. Anaknya orang apa ya? Anaknya orang jilbaban, anaknya orang sembahyang, tapi lumrah gitu misalnya. Rezekinya lancar, mana anaknya ketampanan BUMN misalnya ya. Seperti itu rezekinya kepenak lancar. Orang cuma lulus ya. Orang bencana. Orang tuh curhat dari Ustaz seperti itu. Berarti dia apa? Gak paham gitu kan? Kapan dia mengeluh kepada Ustaznya? Tak kala apa? Dia belum tak kala ekonomi lagi merosot. Tak kala ini gambar ekonomi lah. Karena kebanyakan yang curhat cingigil, kudu sing. Ya alhamdulillah saya jadi lancar. Ini ya Allah, anaknya aku kok ya. Kok ngaji tauhid, kamu tuh mana nih? Gak ada yang kayak gitu belum. Kebanyakan yang curhat ya.
sudah kuat kerja, iya, subhanallah. Saya itu bukan ekonom. Ustadz itu bukan apa? Ekonom. Bahkan harusnya ustadznya yang curhat sama antum. Ya Allah, kambing bedus, gembira baik, sinari lama misalnya seperti itu kan. Embrian pribio, obatnya apa ini? Harusnya ustadznya yang curhat kayak gitu ya. Iya tidak? Seperti ya karena memang itu bidangnya ekonomi itu ya, atau ahli peternak atau ahli apa itu kan. Nah ini yang menjadi permasalahan, yaitu sampai pun yang sudah beriman muslim, bahkan sudah ngaji hijrah, paham dengan manhaj salaf misalnya seperti itu, tak kalah digambarkan dengan dhaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, lah nampak apa? Kerusakan di darat dan di laut dengan apa sebab tangan manusia. Ya memang ada kerusakan itu karena sebab tangan manusia. Itu yang tergambar adalah apa? Anggaran laut ya tsunami. Anggaran darat ya apa? Tanah longsor, banjir dan yang lainnya. Kenapa? Enggak yang tergambar adalah apa? Kerusakan akidah. Kenapa? Yang tidak digambarkan adalah kerusakan ibadah. Kenapa? Yang tidak dikhawatirkan adalah kerusakan akhlak dan moral. Itu juga betul, bukan salah. Tapi yang paling benar dimaksud adalah kerusakan akidah, di mana orang-orang muslim melakukan kesyirikan, lawan sesaji dan yang lainnya. Satu surah dijadikan sebagai malam yang sangat sakral, menyuci jamasan, jimat-jimat dan yang lainnya. Ya tidak? Muharram sebagai bulan yang apa? Sial. Nauzubillah. Awal gimana kalau muslimin enggak sial, Tuhan? Ana inda dzanni abdi bi, kata Rasulullah SAW dalam diskusi. Saya seperti apa? Rasakan hambaku terhadap diri. Coba satu surah itu apa? Muharram kan? Bulan surah kan bulan Muharram kan? Bulan Muharram ini. Kalau dalam keyakinan sebagian kaum muslimin itu bulan apa coba? Bulan apa? Sial. Main dengan kan senang ya. Karena mereka menganggapnya sial, akhirnya orang pada barang gawe. Bulannya ada bulan surah deh, alhamdulillah. Madan apa? Kondangan madan apa? Madan kosong gitu ya. Seperti itu. Ini coba awal tahun Muharram itu adalah awal tahunnya muslim. Dianggap sebagai bulan apa? Sial, coba. Padahal Allah SWT dalam diskusi mengatakan saya sesuai dengan perasaan hamba berjaya dan gimana dan sepanjang tahun dia sih awal tahun aja dimulai dengan suudon. Suudonnya kepada siapa lagi? Siapa coba? Yang menentukan bulan itu siapa? Suudon kepada Allah. Dikatakan bulan sial coba. Gimana nggak sepanjang tahun dia sial? Makanya hapus keyakinan khurafat itu sejauh-jauhnya dari akidah kaum muslim, dari pemahaman kaum muslim. Dengan barang-barang surat, insya Allah dengan batik. Kenapa? Menderek kan? Batik lah yang gede lah, jelas jaminan. Sepi lah sih apa? Tayangan ini tidak. Ini kan dengan apa? Badahan. Ibadah haji, ibadah Syawal ya, barang gawe lah. Masyarakat beda kan, biasanya pun dari anak mani, kasih dulu lagi, mantu mani subhanallah. Akhirnya kan si bikin apa masyarakat apa dulu lah, penting apa ketonrahi, ya kok. Tapi surah coba, belum langkah sing barang gak. Kabar gawe Surabaya insya Allah aktif bisa pada berarti. Nah, ini ayat yang pertama yang didatangkan oleh beliau penulis rahimahullah taala yang menerangkan tentang apa? Bab keterasingan Islam dan orang yang terasing karena sebab berpegang dengan Islam adalah
Kalau kana minal quruni min qablikum. Kalau seandainya bukan karena adanya orang-orang yang dia itu yanhauna 'anil fasad, memperingatkan dari kerusakan-kerusakan di bumi, ila qalilan mimma anjaynahum, kecuali sedikit dari mereka yang diselamatkan. Berarti maksudnya adalah apa? Setiap generasi itu ada kerusakan yang sangat luar biasa, dan kalau seandainya tidak ada dari sedikit yang mereka diselamatkan dari Allah, berarti ada yang mengingatkan dari kerusakan atau tidak? Ada. Sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit itu berarti terasi atau terasi? Berarti memang akan tetap ada orang-orang terasi yang selalu mengingatkan manusia dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud paling utama adalah apa? Syirik. Kemudian apa? Fitnah. Kemudian apa? Maksiat. Kemudian baru mungkin kerusakan-kerusakan lain seperti moral, akhlak dan yang lainnya. Ini berarti menunjukkan apa? Akan ada senantiasa orang-orang yang terasing. Sedikit jumlah mereka selalu mengingatkan dengan Al-Quran, mereka selalu mengingatkan dengan sunnah, mereka selalu mengingatkan dengan ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan mereka terasing. Coba antum itu, sebagian antum di kampung antum wis dianggap radikal, wis ya tidak, pikirannya adalah orang yang apa? Keras, dianggap intoleran, wis ya tidak. Jadi apa? Orang menghargai perbedaan, dianggap tidak apa? Sosial, tidak bermasyarakat, wis. Orang melu ritual bid'ah. Nah, apa salah ya kata-kata biar apa bunda, kalau dia hormati kata ngomong jelas orang dua rasa sosial. Wis perlu dituduh dia. Wis. Semua tujuan. Padahal subhanallah. Manhaj adalah manhaj yang apa? Mereka beramal dan sebelumnya berilmu dengan ilmu dan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka menganggapnya radikal, mereka menganggapnya intoleran, mereka menganggapnya tidak bermasyarakat, mereka menganggapnya ini dan itu. Berarti subhanallah, keterasingan Islam itu syariat Islam. Itu syariat apa? Islam. Ini betul kan? Bab majalah fi hurbatil Islam. Utang 5 juta. Ya, nanti kita. 10 juta ya Bapak Ustaz. Ini menunjukkan apa? Keterasingan Islam. Betapa Islam itu sangat terasing. Coba. Iya kan? Itu sunnah loh. Jenggot ini sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Coba. Sekarang dianggap sebagai apa? Tanda daripada teror. Mantap. Kemudian apa lagi? Cadar, pakaian syar'i, tidak datang dalam ritual bid'ah dan yang lainnya. Subhanallah. Orang yang apa? Melarang untuk sedekah laut, sedekah bumi, larung sesaji, sajen, jimat dan yang lainnya. Itu jelas syariatnya ada dan bertebaran di seluruh kitab kita tentang larangan agar seperti itu. Islam asing. Sebagaimana apa? Orang-orangnya juga dianggap asing. Itu orang-orang yang apa? Berkuatir dengan Islam tadi. Nah, kemudian kan tadi bahwa kan keterasingan Islam kan, ya, keutamaan orang-orang yang asing. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam itu
ada utamanya dalam ayat ini. Itu di firman-Nya itu, di penggalannya itu di ayat yang terakhirnya itu. Yaitu apa? Illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali sedikit dari yang kami selamatkan di antara mereka. Yang sedikit ini berarti apa? Yang asing tadi kan? Yang asing tersebut diapakan oleh Allah di sini? Diselamatkan. Berarti barakallahu fiikum. Orang-orang yang terasing, kenapa sebab terasing tadi? Berpegang teguh dengan syariat Islam. Yang syariatnya aja sudah dianggap asing. Itu punya keutamaan. Keutamaannya adalah apa? Mimman anjayna minhum. Itu dari orang-orang yang kami selamatkan. Berarti orang-orang yang terasing barakallahu fikum karena sebab apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini. Seperti barakallahu. Makanya coba kita syukuri coba. Seandainya Allah tidak mengenalkan kita kepada syariat Islam yang hak, manhaj salaf, yang dengan sebabnya kita menjadi diasingkan dan terasing, ya tidak? Karena mengamalkan syariat yang sudah terasing oleh kebanyakan kaum muslimin, apalagi orang kafir seperti itu. Coba kita hidup dalam ya Allah. Mungkin masih bergelimang dengan kemaksiatan, bahkan mungkin masih bergelimang dengan apa? Kekufuran, kesyirikan. Ya tidak? Anda yakin, walaupun nggak hidup secara persennya, pasti saya yakin ada di antara antum yang pernah pakai jimat. Pasti sudah. Pasti. Nggak usah apa? Saya usah nggak usah. Saya yakin. Pasti ada pernah dari antum yang pernah bikin apa? Kubur. Nah, ngerti berarti kan? Nah, bubur apa bu? Wedang kopi, wedang teh, wedang mawar. Iya tidak? Nah, tahu kan? Jadi kemungkinannya karena kemungkinan itu ya, saya nggak nuduh, cuma saya yakin di antara antum dan antuna ada yang pernah melakukan. Bayangkan coba, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diselamatkan. Itu syirik ya akhwat, ya ikhwan. Itu syirik. Bahkan dia syirik besar yang membatalkan keislaman kita. Dan Allah Masya Allah memberikan taufik hidayah taufik kepada kita dengan apa? Rahmatnya coba. Syirik itu apa? Hukum syirik ya Pak. Keluar dari Islam, kekal di neraka. Sekarang yang tidak sesajinya tidak apa, katanya nggak menjaga budaya. Ini tidak pengen menghancurkan budaya Jawa. Mana ada? Seperti bangka dianggap sebagai generasi yang enggak jamusan apa? Jamasan ya, yang itu loh, mencuci apa? Jimat kan biasanya kan. Nah seperti itu dianggap tidak melestarikan budaya nenek moyang. Ya budaya nenek moyang nggak apa-apa dilestarikan. Seperti budayanya Pangeran Diponegoro pakai jubah gitu kan, naik juara gitu loh. Pangeran Diponegoro kan naik jalan, naik kuda kan, pakainya apa? Jubah. Nah itu kalau Pangeran Diponegoro hidup di zaman kita mungkin darani kadrun. Karena orang umum. Kenapa? Umum kan jalan ini nggak jubah, padahal orang Jawa. Iya tidak? Itu budaya itu. Saat Islam itu berjaya di tanah Jawa dulu, ya tidak? Sampai panglima paling besar dalam sejarah kemiliteran, yaitu panglima besar Jenderal Sudirman, kembali orang kita napak gitu kan? Itu bisa-bisa nanti lama-lama dirubah itu patungnya.
Walaupun kita tidak setuju dengan pakainya ya, tapi gambaran yang digambarkan terhadap Panglima Besar Jenderal Sudirman itu pakai apa itu? Pakai dasi kupu-kupu atau pakai apa? Coba. Itu bisa suatu saat itu untuk apa? Mengelabukan dari Islam itu bisa diganti dengan apa? Sepatu perang gitu. Itu jubahan itu. Masih awal sekarang masih digambarkan dengan apa? Jubahan itu. Beliau orang yang insya Allah wahid. Seperti itu. Panglima Besar Imam Bonjol rahimahullah ta'ala itu kan budaya orang Minang. Salah satu contoh apa lambang perjuangan orang Minang. Itu pakainya itu tanduk kerbau atau pakai peci, pakai apa? Malah bukan peci lagi bu, pakai apa? Sorban. Pakai sorban. Pakaiannya adat Minang atau pakai jubah? Jubah. Maksudnya itu budaya juga. Ya budaya yang tidak bertentangan dengan Islam silakan dilakukan. Kalau budaya yang bertentangan dengan keislaman seseorang, kita selaku orang Islam dan kita punya hak untuk apa mengamalkan apa agama kita, maka kita harus apa menolaknya. Apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Nah, ini berarti apa? Dalil akan adanya keterasikan Islam adalah ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau lakana minal quruni min qablikum, kalau seandainya bukan karena sebab pada orang-orang dari setiap waktu sebelum kalian yang masih tersisa, yang mereka yanhauna 'anil fasad, yang mereka mengingatkan dari keburukan. Maksud keburukan di sini adalah apa? Syirik, bid'ah, maksiat dan semua keburukan lainnya fil ardi di bumi ini illa qalilan mimma anjayna minhum, kecuali sedikit dari mereka. Berarti sedikit menunjukkan keterasingan. Utamanya adalah apa? Anjayna, kami selamatkan. Seperti orang-orang yang terasing adalah orang-orang yang pasti akan diselamatkan. Nah, kemudian berikutnya penulis rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah semoga Allah SWT meridhoinya secara marfu itu adalah beliau menisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Bada Islam ghariban, Islam datang dalam keadaan terasing. Wa sayaudu kama bada ghariban, dan akan kembali sebagaimana awal kedatangannya, yaitu dalam keadaan terasing. Fatuba lil ghurabani, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Rawahu Muslim. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Islam itu datang dalam keadaan apa? Terasing. Sebagaimana saya sebutkan sedikit tadi di awal, Islam agama yang hanya menjadikan seluruh kehidupan kita untuk niatnya beribadah kepada Allah. Tak kala awal datang itu betul-betul terasing. Karena apa? Karena awal Islam datang, kaum musyrikun Quraisy dalam keadaan apa? Menyekutukan Allah dengan sekutu yang sangat banyak. Bahkan di sekitar Ka'bah itu sebagian para ahli sejarah menyebutkan hampir sekitar 300-an berhala. Jadi sama hampir dengan umat Buddha, umat Hindu, yang mana mereka menyembah apa? Berhala seperti itu. Seperti itu. Bagaimana keasingannya coba? Luar biasa Rasulullah SAW. Baik asing secara ajarannya, baik asing secara orangnya asing sedikit yang mau mengikuti beliau.
kebiasaan orang-orang apa jahiliyah, orang Quraisy dulu, musyrik Quraisy itu adalah mereka minum khamr. Sama mungkin dengan di Eropa lah. Minum khamr itu sudah merupakan apa gaya di bahkan sekarang orang-orang Muslim pun yang mereka karena mereka itu perkara sesat itu salah satunya pertama itu karena hubud dunia, cinta dengan dunia, sehingga mereka Allah berikan dunia. Salah satu apa? Untuk menunjukkan kekayaan dia, kedudukan sosial dia, itu adalah mereka koleksi apa? Wine, iya kan? Orang-orang kaya yang pada sudah kayanya umum seperti itu, untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menunjukkan status sosialnya, dia adalah apa? Menyimpan apa? Wine. Kalau ada hal penting selevel atau lebih tinggi seperti itu, dijauh. Itu cuma, ya memang nggak banyak untuk satu selapnya atau apa. Tapi dengan apa? Wine-wine yang mungkin sudah ratusan tahun. Seperti itu. Coba itu bilang apa ya? Aku jahili. Dan sekarang sudah mulai apa? Ada pada kaum muslim orang-orang Islam apa? Karena mereka apa? Melihat kekayaan itulah simbol kemajuan, simbol status sosial dan yang lainnya, maka mereka mengekor kepada orang-orang barat, di mana salah satu bentuk apa? Simbol kekayaan status sosialnya adalah punya apa? Koleksi apa? Wine. Subhanallah. Dipajang dengan lemari khusus, dengan desain yang luar biasa, dengan perataan yang luar biasa, di tempat yang apa? Terlihat ada bar mini barnya. Mereka bangga menampilkan hal tersebut, padahal itu adalah khamr. Ya Allah mengatakan apa? Innamal khamru wal maisiru rijzun min amali syaitan. Fastanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu adalah perbuatan rijz, perbuatan haram yang termasuk dari amal perbuatan setan. Dan fastanibu, tinggalkanlah, jauhilah. Bukan dijauhi, malah menjadi apa? Tren, mode gaya di. Nah, badal Islam ghoriban. Islam datang dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Islam mengajak manusia untuk apa? Memuliakan wanita. Yang dimana waktu turunnya Islam itu wanita dalam keadaan tidak memiliki nilai, sama sekali tidak memiliki nilai. Bahkan saking parahnya peradaban waktu itu, tatkala apa? Sebuah keluarga melahirkan anak perempuan, maka apa? Malu mereka, semalu-malunya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahkan sebagiannya apa? Dibawa ke tengah padang pasir kemudian dikubur hidup di itu. Subhanallah. Coba bayangkan. Sementara Islam, Masya Allah, siapa yang punya anak perempuan dua, kemudian apa menjaganya, kemudian mentarbiyahnya, mendidiknya dan yang lainnya, maka saya dengan dia, dengan orang tuanya ini, kahatain fil jannah, seperti dekatnya antara jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian orang yang punya anak perempuan, kita belum punya anak perempuan. Kemudian apa? Tatkala wanita itu apa? Menikah, maka dia apa? Menyempurnakan apa? Separuh dari agamanya laki-laki. Tidak tasawwaj ar-rajulu faqad istaqbala nisfa din. Kalau seorang laki-laki menikah, maka dia sudah menyempurnakan apa? Separuh dari agamanya. Berarti ini utamanya siapa wanita? Dengan sebab dia menikahi wanita, dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Sudah nikah semuanya. Dia masih belum nikah. Nggak ada. Kalau akhwat begitu ada yang belum nikah. Sudah nikah semua ya?
Jangan khawatir, anak nanya bukan untuk anak. Nanti caranya anak kalau mau jawab nanti dilawan Ustaz dan ngomong ya. Maksudnya apa? Eman ambil nikah karena apa? Sesolehah apapun nanti tetap baik nilainya setengah. Nek ulangan nilainya setengah berapa? Tinggal kelas kok, para lulus. Waktu saya kuliah Islam, Imam Nawawi, ya pejat menikah Ustaz. Nah, dengan jadi saya kuliah Islam Pak. Ibu, Islam datang asing syariatnya dalam keadaan apa? Manusia seperti itu keadaannya. Dan apa? Wasayaudu kama bada ghariban. Dan Islam akan kembali sebagaimana datangnya, yaitu dalam keadaan apa? Islamnya ini loh. Belum-belumnya yang bergantung dengan Islam kan? Islamnya, syariat Islamnya, hukum-hukum Islamnya sekarang dianggap asing. Kenapa negara nggak mau menjadikan Islam sebagai apa? Hukum nasional, hukum negara? Coba dianggapnya apa? Tidak relevan. Dianggapnya apa? Radikal. Dianggapnya apa? Ini dan itu seperti itu. Padahal dengan adanya Islam itu untuk rahmatan lil sebentuk kasih sayang kata Allah SWT. Untuk apa? Seluruh alam. Alam itu apa alam? Masih Allah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Berarti manusia, berarti hewan, berarti tumbuhan, berarti gunung, berarti jin, berarti setan, berarti apapun. Allah menurunkan Islam itu kasih sayang kepada semuanya. Manusia ada yang Muslim, ada yang kafir, baik Nasrani, Yahudi, Buddha dan yang lainnya. Berarti Islam juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Bukankah kala Islam itu diberlakukan, kemudian ada orang yang tetap kekeh dengan apa? Keyakinannya, bukankah Islam tetap mengizinkan? Tidak untuk membantai mereka. Ini tidak la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian silakan, untuk juga agama. Namun apa? Harus ada ikatan-ikatan itu nanti. Agar apa? Tidak jadi kerusakan. Misalnya tadi, orang kafir yang hidup dalam negeri Islam, dia harus membuat perjanjian untuk tidak bikin onar. Kalau pasti di mana ada orang kafir di negeri Islam, pasti dia yang akan jadi dia mengerok keonaran di suatu negeri Muslim. Itu sudah pasti. Contohnya ada yang sampai sekarang dari 1948. Itu negeri Palestina, negeri Muslim, negeri tenang, merdeka dari seluruh penjajahan, lebih dulu merdeka daripada negara kita. Dia tidak. Tak kalah Inggris mendatangkan orang Yahudi. Kemudian saking belas kasihnya orang Muslim menerima mereka sebagai tamu, diberikan tempat tinggal dan yang lainnya, diberikan tanah. Sekarang itu apa yang terjadi? Palestina cuma tinggal tepi barat dari sekarang. Ini kan dengan apa? Hanya dengan wilayah yang sangat sempit. Itu pun ditembok, itu pun selalu subhanallah, diganggu. Jadi kaum muslimin di sana itu seperti buat mainannya Yahudi. Udah ditembok, kadang tiba-tiba dinuklir, dibom. Bom loh, bukan senapan loh. Kalau senapan itu udah mungkin tiap minggu ada mungkin. Itu kan nanti beberapa bulan, gitu kan? Ini yang ditenang. Nanti 3 bulan lagi semoga Allah menjadi saudara kita. Tiba-tiba dibom lagi, ya kan? Nanti rada sedikit bulan puasa, bikin gaduh lagi. Tidak ada ya. Di sana itu ketenangan dalam 1 tahun tenang itu enggak ada. Siapa yang garapnya di sini? Kalau bukan Yahudi, rahmatullahi. Nah, nih, pas saya pun buka pada aturan akan kembali Islam itu asli.
Syariat Islam dianggap asing. Hukum Islam dianggap sebagai radikal, intoleran dan yang lainnya. Dan ini ternyata kalau orang kafir yang berpendapat seperti itu sih agak wajar ya. Sekarang sebagian orang Muslim yang KTP-nya adalah dia apa? Asing dengan apa? Syariat. Kesyirikan dianggap budaya. Bid'ah dianggap sebagai hal yang sudah mengakar, nggak usah ditentang, nanti ditentang malah membuat apa? Perpecahan di masyarakat. Kemaksiatan dianggap sebagai sunnah. Subhanallah. Nggak ada itu sekarang, nggak ada yang menggunjing ya. Kecuali kalau jadi BTS masih ada yang gunjing ada. Ini kalau ada masyarakat tetangga yang nggak pakai jilbab, yang nggak pakai apa, ya umumnya kebanyakan ya kan, itu nggak digunjingin, gas tuh. Jadi permasalahan gas tuh. Tapi tak kalah ada tetangga yang mulai pakai jilbab besar, kemudian apalagi sudah pakai cadar lagi, itu sudah mulai dipertanyakan nanti. Itu penting tuh ngaji ngerti kan? Jangan-jangan ngaji ngerti cuma tuh ketika yang kaya kan? Nah itu. Subhanallah, coba syariatnya sampai nggak paham loh. Itu pada syariatnya dia sendiri ya nggak pakai jilbab itu juga itu harusnya syariatnya itu kan. Bisa-bisa nggak paham dengan syariatnya. Seasing itu syariatnya coba. Subhanallah. Dan yang lebih parah lagi dari itu misalnya, Allah itu maha kaya, Allah itu maha ijabah doa. Subhanallah. Saking nggak kenalnya dengan kekayaan maha kayanya Allah, maha penyayangnya, itu sampai apa? Dia itu kayak khawatir dengan rezeki sehingga dia sampai apa? Ke Gunung Kawi. Iya tidak? Ini kemarin itu, masya Allah ya, ada seorang konten apa? Konten kreator. Sampai ada konten kreator ya, walaupun dia apa ya, brandingnya itu sulap merah itu ya, sampai datangin ke Gunung Kawi. Maksudnya untuk apa? Menunjukkan kesalahan orang-orang yang apa? Ini perbuatan salah gitu. Ya kalau orang kafir tidak ada masalah, itu terserah orang agama lain nggak apa-apa. Tapi kalau orang agama Islam nggak boleh gitu kan? Karena mengamalkan syariatnya nggak boleh itu syariat juga. Sampai tanya kepada juru kuncinya, siapa yang pernah datang, artis-artis, pejabat-pejabat, pemerintah dan yang lainnya. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Padahal itu mayoritas yang datang ke situ adalah siapa? Muslim. Ini kan ketidaktahuan betapa Tuhannya itu sebenarnya maha kaya. Betapa Tuhannya itu maha penyayang, pengasih dan yang lain. Sampai dia pergi ke sana itu kan saking nggak yakin atau nggak pahamnya dengan Allah yang maha memberi rezeki, iya kan? Cukup di rumah malam-malam nggak ada yang tahu dia sujud kepada Allah SWT, tahajud, merintih, meminta, memeras kepada Allah SWT, iya kan? Kan ada solusi jauh. Tapi karena apa? Keterasingan ajaran Islam, bahkan pada siapa? Kaum muslim sendiri, sampai dia harus apa? Mencari sebab rezeki dengan hal yang dilarang oleh syariat itu sendiri. Iya tidak? Nah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing karena sebab berpegang teguh dengan syariat Islam. Nah, pertanyaan siapa yang ghuraba ini? Itu akan disampaikan pada pertemuan berikut di jam 9. Aku ketinggalan apa? 10. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta